Oke teman-teman, kali ini kita lanjutkan materi yang kemarin ya. Sekarang pola kalimat dalam bahasa Korea. Pola kalimat dalam bahasa Korea ada 4. Yang pertama ada SP atau subjek predikat, yang kedua SOP, subjek objek predikat, yang ketiga SKP, subjek keterangan dan predikat, yang keempat SKOP, subjek keterangan objek dan predikat. Nah, keterangan di sini bisa berupa keterangan tempat atau keterangan waktu seperti itu. Nah, selanjutnya kalau kita lihat di sini yang namanya predikat itu pasti di belakang ya. Nah, di sini untuk tambahnya perhatikan predikat itu berupa kata sifat atau kata kerja. Terus yang namanya predikat letaknya pasti di belakang. Ingat ya, di sini perhatikan predikatnya semua ada di belakang. Selanjutnya ada partikel tambahan keterangan. Nah, untuk keterangan waktu ada titik-titik E. Di sini artinya pada, misalnya 7시에 pada jam 7, misalnya 아침에 pada pagi hari, 저녁에 pada petang hari, seperti itu. Nah, untuk keterangan tempat, partikel tambahnya ada 2, sama eso. Kalau itu artinya ke titik-titik, misalnya 시장에, ke pasar, seperti itu. Untuk eso itu artinya di, misalnya 교실에서, di kelas, terus 방에서 di kamar. Nah, seperti itulah pokoknya ya. Oke, langsung aja aku jelaskan ya. Untuk pola kalimat yang pertama, tadi kan ada SP atau subjek predikat seperti itu. Nah, di sini ada kosakatanya, aku tuliskan ibu dan memasak. Ibu bahasa Koreanya 어머니, memasak bahasa Koreanya 요리하다. Untuk susunannya dalam bahasa Indonesia kan ibu memasak seperti itu ya. Kalau susunannya dalam bahasa Korea juga sama, ibu memasak seperti itu. Nah, karena ini pola kalimatnya cuma subjek sama predikat, jadi susunan dalam bahasa Indonesia maupun bahasa Korea itu masih sama ya, sangat mudah sekali. Jadi kalau disusun dalam Hangul menjadi 어머니 요리하다. 어머니 요리하다. Ini udah benar tapi kurang lengkap. Kurang lengkapnya di mana? Di sini. 어머니. 어머니 itu kan sebagai subjek. Nah, jangan lupa kalau subjek itu harus ditambahkan partikel tambahan. Partikel tambahan subjek ada 2 ya, I dan K. Nah, di sini karena 어머니 berakhiran huruf vokal I, jadi partikel subjeknya harus K. Nah, menjadi seperti ini yang benar. 어머니가 요리하다. 어머니가 요리하다. Nah, sekarang untuk pola kalimat bentuk kedua ya, SOP. Subjek, objek, predikat. Kosakatanya perhatikan ibu 어머니 nasi goreng 볶음밥 memasak 요리하다. Nah, ini kalau disusun dalam kalimat bentuk bahasa Indonesia ya, menjadi ibu memasak nasi goreng. Seperti itu kan, ibu sebagai subjek, memasak predikat, nasi gorengnya objek. Nah, kalau disusun dalam bahasa Korea menjadi ibu nasi goreng memasak. Ibu subjek, nasi goreng objek, memasak predikat. Di sini ya, SOP. Susunannya seperti itu, sama ya, SOP. Nah, sekarang kita susun ke bentuk Hangulnya menjadi 어머니 볶음밥 요리하다. 어머니 볶음밥 요리하다. Susunannya seperti ini, tapi jangan lupa untuk subjek dan objeknya harus ditambahkan partikel tambahannya. 어머니 sebagai subjek dia berakhiran huruf I. Jadi partikel subjeknya K ya. Kayak gini K. Terus objeknya 볶음밥 nasi goreng, dia berakhiran huruf konsonan. Partikel tambahan objek ada 2, L dan RL. Kalau L digunakan untuk objek yang berakhiran huruf konsonan, sedangkan RL untuk objek yang berakhiran huruf vokal. Jadi 볶음밥 tambahan partikel objeknya harus L, seperti ini. Nah, yang benar menjadi 어머니가 볶음밥을 요리하다. 어머니가 볶음밥을 요리하다. Nah, sekarang untuk pola kalimat dalam bahasa Korea yang ketiga ya, perhatikan SKP, subjek, keterangan, predikat. Keterangan di sini bisa keterangan
waktu ataupun keterangan tempat ya. Nah, ini contohnya aku kasihkan yang keterangan tempat dulu seperti itu. Nah, kosakatanya ada ibu, bahasa Koreanya 어머니, di dapur 부엌에서 memasak 요리하다. Nah, perhatikan di sini di dapur itu bahasa Koreanya buok. Di partikel tambahan keterangan tempat itu eso. Jadi bahasa Koreanya di dapur itu buok에서. Bukan eso buok, tapi harus dibalik ya menjadi buok에서 seperti itu. Nah, untuk susunannya dalam bahasa Indonesia kan menjadi ibu memasak di dapur ya kan. Ibu sebagai subjek, memasak predikatnya, di dapur keterangan tempatnya, seperti itu. Nah, kalau di bahasa Koreanya menjadi ibu di dapur memasak. Perhatikan di sini SKP ya. Subjek, keterangan, predikat. Menjadi ibu di dapur memasak, seperti itu. Jadi Hangulnya dalam bahasa Korea menjadi 어머니 부엌에서 요리하다. Nah, di sini jangan lupa 어머니 sebagai subjek harus ditambahkan partikel tambahan subjek K ya. Jadi yang benar 어머니가 부엌에서 요리하다. 어머니가 부엌에서 요리하다. Ibu memasak di dapur. Nah, ini contoh selanjutnya, perhatikan ya teman-teman. Masih di pola kalimat bentuk ketiga yaitu SKP. Di sini ya SKP. Kalau yang tadi kan keterangannya keterangan tempat. Yang sekarang aku ganti pakai keterangan waktu. Bedanya di situ aja. Kosakatanya masih sama biar nanti untuk membedakan yang tadi sama yang sekarang bisa lebih mudah kayak gitu ya. Jadi, ibu bahasa Koreanya 어머니, di pagi hari bahasa Koreanya 아침에, memasak 요리하다. Nah, perhatikan di sini untuk keterangan waktu di pagi hari. Pagi hari itu bahasa Koreanya 아침. Nah, di untuk keterangan waktu itu Jadi, di pagi hari bahasa Koreanya 아침에. Bukan 아침 loh ya. Harus diganti seperti ini. Partikel tambahannya harus di belakang. Jadi, 아침에. Seperti itu. Nah, kalimatnya kalau disusun dalam bahasa Indonesia menjadi di pagi hari ibu memasak. Di pagi hari menjadi keterangan waktu, ibu subjeknya memasak predikatnya, seperti itu. Nah, kalau susunannya dalam bahasa Korea, perhatikan di sini SKP, subjek keterangan predikat. Menjadi ibu di pagi hari memasak, SKP, seperti itu ya. Nah, bentuk Hangulnya seperti ini, 어머니 아침에 요리하다. 어머니 아침에 요리하다. 어머니 sebagai subjek harus ditambahkan partikel subjek, jangan sampai lupa. Menjadi 어머니가 아침에 요리하다. 어머니가 아침에 요리하다. Nah, sekarang untuk contoh pola kalimat dalam bahasa Korea yang bentuk keempat ya, perhatikan di sini SKOP, subjek, keterangan, objek, dan predikat. Nah, ini yang lengkap, jadi agak panjang. Pelan-pelan nggak apa-apa ya, pasti bisa kok, tenang aja. Oke, langsung aja di sini. Kosakatanya aku masih tetap pakai kosakata yang sama dari yang pola kalimat bentuk satu tadi ya, biar lebih mudah untuk membedakan kayak gitu loh. Nanti kalau kosakatanya beda-beda, takutnya teman-teman tambah rancu ya. Jadi saya pakai kosakata yang sama dulu, yang penting paham dulu seperti itu. Nah, di sini perhatikan ibu bahasa Koreanya 어머니. Di pagi hari 아침에, di dapur 부엌에서, nasi goreng 볶음밥, memasak 요리하다. Nah, untuk susunan kalimatnya dalam bentuk bahasa Indonesia menjadi di pagi hari ibu memasak nasi goreng di dapur, seperti itu kan. Di pagi hari sebagai keterangan waktu, ibu subjeknya memasak predikat, nasi goreng objeknya, di dapur keterangan tempatnya, seperti itu. Nah, kalau bentuk bakornya atau bahasa Koreanya menjadi ibu di pagi hari di dapur nasi goreng memasak. Ibu sebagai subjek, di pagi hari keterangan waktu, di dapur keterangan tempat, nasi goreng objeknya, memasak predikatnya. Jadi SKOP. Sama ya, SKOP seperti itu. Nah, jadi bentuk Hangulnya seperti ini.
어머니 아침에 부엌에서 볶음밥 요리하다. Nah, ini masih kurang lengkap. Kurang lengkapnya di partikel tambahannya. Subjeknya atau omoni, dia kan berakhiran vokal i. Jadi partikel subjeknya harus ga, seperti ini. Ga, seperti itu ya. Nah, di sini objeknya nasi goreng, bahasa Koreanya bokkeumbap. Partikel objeknya el karena di sini dia berakhiran konsonan ya. D di sini pap berakhiran konsonan harus menggunakan partikel objek el. Jadi yang benar, di pagi hari ibu memasak nasi goreng di dapur, itu bahasa Koreanya 어머니가 아침에 부엌에서 볶음밥을 요리하다. 어머니가 아침에 부엌에서 볶음밥을 요리하다. Oke teman-teman, di sini aku bikinkan yonsep atau latihan ya. Perhatikan nomor 1, kakek membaca. 2, kakek membaca koran. 3, kakek membaca di ruang tamu. 4, di pagi hari kakek membaca koran di ruang tamu. Nah, keempat kalimat ini ubah ke bentuk bahasa Koreanya ya. Jadi caranya seperti yang tadi. Kemudian di sini udah aku tuliskan beberapa kosakata biar teman-teman nggak bingung lagi cari kosakatanya. Yang pertama, kakek itu bahasa Koreanya 할아버지, ruang tamu 거실, koran 신문, membaca ikta, pagi acim. Silahkan teman-teman susun dalam bahasa Korea dengan cara-cara yang udah aku kasih taukan sebelumnya. Jadi teman-teman bisa tulis di kolom komentar atau di Instagram atau di grup Facebook, terserah ya. Yang penting teman-teman coba dulu untuk belajar, lalu kita koreksi sama-sama kayak gitu ya. Oke, semangat belajar.